Oke, baik, perkenalkan nama saya Teofan Rizkotote. Saya dari kelas 10B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai warisan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, bangunan, dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yang pertama itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Indonesia itu bercorak kesukuan dan kerakyatan. Setelah masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, sistem pemerintahan yang bercorak kesukuan dan kerakyatan di Indonesia tidak lagi dipakai karena diganti oleh sistem kerajaan yang pemimpin tertingginya adalah raja dan tahtanya itu diwariskan, bukan lagi kepala suku. Jadi yang kedua itu sistem sosial. Sistem sosial yang ada di Indonesia yang pertama itu saling menghargai satu sama lain. Pada saat masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, sistem sosial yang ada di Indonesia itu tidak dipakai lagi dan timbulnya aturan atas adanya kasta. Misalnya itu kasta rendah harus selalu hormat kepada kasta yang di atasnya. Jadi yang ketiga itu sistem ekonomi. Sebelum masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kegiatan ekonomi dilakukan dalam satu daerah saja. Jadi setelah kerajaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar dalam bidang ekonomi, yaitu kerajaan Hindu-Buddha membuat jalur perdagangan yang ramai hingga muncul pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat, sistem seni budaya. Sistem seni budaya di Indonesia bisa dikatakan sangatlah buruk karena di masa ini bangsa Indonesia belum mengenal apa itu agama dan bangsa Indonesia di masa ini tidak bisa menulis maupun membaca. Setelah masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, bangsa Indonesia itu mengalami perubahan, yang dimana perubahan tersebut berupa bangsa Indonesia itu meyakini suatu agama dan kepercayaan mereka. Agama tersebut yaitu Hindu-Buddha. Yang kedua itu bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis. Yang kelima adalah sistem bangunan atau arsitektur. Sebelum masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, bangsa Indonesia itu belum mengetahui bagaimana bangunan-bangunan yang bercorak Hindu-Buddha. Dan bangunan yang dibuat oleh masyarakat Indonesia itu adalah bangunan-bangunan yang biasa-biasa saja. Tetapi setelah masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, bangsa Indonesia itu mengalami banyak sekali perubahan, yaitu perubahan dalam sistem bangunan. Perkembangan tersebut terjadi karena bangsa Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha itu membawa kebiasaannya untuk membuat kerajinan maupun bangunan. Contoh bangunan yang dibawakan oleh kerajaan Hindu-Buddha itu yaitu candi. Bagi agama Hindu dan agama Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sedangkan candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan dan peribadatan. Jadi datangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu sangatlah berpengaruh bagi bangsa Indonesia, karena masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu sangatlah banyak membawa pengaruh penting bagi kemajuan bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.